Gubernur Papua Barat mengingatkan agar masyarakat tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Oknum anggota polisi yang diduga membakar istrinya hingga tewas pada 28 April 2021 divonis 14 tahun penjara. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dan rekan saya STIK dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah bersama TNI Polri melaksanakan apel bersama yang diadakan di lapangan Borarsi, Manokwari. Apel bersama dilakukan dalam rangka pengecekan perkembangan vaksinasi COVID-19 di Papua Barat dan juga mengecek kesiapan pengamanan jelang memasuki bulan Desember. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dan Kapolda Papua Barat saat melaksanakan apel bersama dalam rangka pengecekan vaksinasi dan juga kesiapan pengamanan memasuki bulan Desember 2021. Terkait tanggal 1 Desember, Gubernur menegaskan kepada masyarakat tidak takut dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, mengingat TNI Polri bersama pemerintah akan menjamin keamanan di Provinsi Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Terkait dengan 1 Desember besok, ya. 1 Desember bagi saya ya tidak ada apa-apa sebenarnya, jadi masyarakat tidak usah takut. Ya. Kita ini bantu untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak usah takut ya. TNI Polri, pemerintah daerah, kita jamin ya. Kita jamin keamanan ya, Indonesia pada umumnya, tapi juga kita jamin keamanan Papua Barat, kita jamin juga di Manokwari. Jadi harapan saya kita semua aktivitas besok berjalan seperti biasa ya. Berjalan seperti biasa. Silakan yang mau ke laut ya, laut itu kan cari ikan untuk kita makan juga ya. Yang mau bertani silakan, yang ASN tetap aktivitas jalan sebagai biasa, TNI Polri semua aktivitas berjalan seperti biasa, tetapi tetap kita siaga dan tetap waspada. Sementara itu Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dalam sambutannya mengatakan terkait tanggal 1 Desember 2021, pihak TNI Polri akan meningkatkan patroli sehingga fokus pemerintah saat ini bagaimana menangani COVID-19 di Papua Barat. Ini semua sudah ada dari aparat TNI dan Polri. Setelah ini coba dirumuskan kembali, saya juga sudah menugaskan intelijen untuk tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan terkait dengan rapat-rapat gelap, terkait dengan pengibaran bendera-bendera yang tidak pada tempatnya ya untuk besok hari. Tolong ini diantisipasi betul karena kita sibuk dengan pelaksanaan vaksinasi, penanganan COVID, jangan lagi dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak ada gunanya itu semua. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan masyarakat Papua Barat ini untuk tidak menjadi korban COVID-19. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Papua Barat agar sama-sama menjaga keamanan karena ada dukungan dari pemerintah, TNI Polri, dan juga masyarakat sehingga ekonomi, pendidikan, serta pembangunan di Papua Barat dapat berjalan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat mengingatkan agar masyarakat tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Gubernur juga mengatakan bahwa pihak keamanan akan meningkatkan patroli guna menjamin rasa aman bagi masyarakat. Apel bersama yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Kodam 18 Kasuari dan juga Polda Papua Barat di lapangan Borarsi, Manokwari bertujuan untuk mengecek perkembangan COVID-19 sekaligus penyelenggaraan Kamtipmas di Papua Barat. Apel gabungan dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Inyoman Cantiasa, dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, dan juga pejabat serta aparatur sipil negara serta anggota dari TNI Polri. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dalam sambutannya mengatakan, saat ini penanganan kita melawan COVID-19 yaitu dengan dua hal, menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi. Ya, negara ini
dan masyarakat untuk kita sama-sama berjibaku di dalam perjuangan kita terhadap penanganan COVID ini. Bagaimana kita mengatasinya saat ini? Hanya dua hal yang kita harus lakukan. Kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa kita kebal terhadap itu, tidak bisa. Hanya dua hal. Dan ini toleransi yang diberikan kepada kita. Dan kita tidak bisa main-main dengan masalah ini. Yaitu kita menjaga protokol kesehatan kita dengan ketat, yaitu dengan memakai masker. Mohon maaf kalau saya pakai masker memang tidak terlihat, tapi kita harus ketat dengan masker kita. Terus kemudian protokol kesehatan kita yang lain, cuci tangan, tapi yang paling penting masker kita, sterilisasi masker kita harus kita tetap jaga itu. Anggota saya juga kemarin saya sudah sampaikan, bekerja apapun, secara pribadi, non formal, formal, kita harus ketat dengan yang namanya masker. Senada dengan Kapolda, Pangdam 18 Kaswari, Maijen TNI Inyoman Cantiasa, dalam sambutannya menegaskan bahwa bersama kita bisa, vaksinasi adalah tugas bersama sehingga semua harus bergandeng tangan untuk menyelesaikan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tidak ingin kembali terulang ada kejadian-kejadian yang membuat kita, sosok kita meninggal. Orang-orang yang kita cintai meninggal. Data yang ada di Tanah Papua Barat ini ada 357 orang meninggal karena COVID. Ya. Kalau ada yang percaya itu hoax, beliau itu meninggal. Saudara kita, anak kita, adik kita, orang tua kita meninggal. Ya. Udah tidak ada di dunia fana ini. Kita bilang itu hoax, kita bilang itu berita bohong. Tidak. Itu benar-benar terjadi bahwa seseorang kita meninggal karena COVID. Untuk itu, ya, jangan sampai terulang. Ya. Mari kita bersama-sama. Kalau saya bilang istilahnya, together we can. Bersama kita bisa. Tidak hanya TNI, tidak hanya Polri, tidak hanya juga Pemda, tidak. Kami di sini bertiga, ya, jujur. Ya. Saya sebagai Pangdam di sini. Berdasarkan undang-undang, ya, TNI, kita membantu pemerintah daerah, apapun itu bentuknya, bantu Pemda. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, menjelang 1 Desember pada Rabu besok, Polres Manokwari akan melakukan patroli berskala besar. Patroli skala besar ini akan dibantu oleh anggota dari Brimopolda Papua Barat, Polda Papua Barat, serta TNI untuk menciptakan rasa aman di Kota Manokwari. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya pagi tadi. Ia menjelaskan menjelang 1 Desember yang jatuh pada hari Rabu besok, pihaknya akan melakukan pengamanan dengan melakukan patroli berskala besar yang bertujuan menciptakan Kamtipmas yang kondusif di wilayah Manokwari, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadi tindak pidana ataupun hal-hal lainnya yang dapat memperkeruh suasana. Selamat pagi. Pagi ini Polres Manokwari beserta jajaran Polsek dan juga dibantu oleh Polda, Brimob maupun unsur TNI melaksanakan kegiatan pengamanan maupun patroli skala besar. Yang mana tujuan kami adalah untuk menciptakan Kamtipmas yang kondusif di wilayah Manokwari khususnya. Jadi sasaran kami adalah patroli ke lokasi-lokasi yang mungkin rawan terjadinya tindak pidana ataupun hal-hal lainnya. Masyarakat jika melihat menemukan ataupun ada kejadian-kejadian apa silakan dihubungi dan kami yang melaksanakan patroli akan melakukan pelayanan semaksimal mungkin. Sementara itu jumlah personil yang akan diturunkan Polres Manokwari sebanyak 150 anggota, dibantu dari unit intelijen 87 orang, sedangkan Polda Papua Barat dan Brimob masing-masing menurunkan 2 SST yang disebar di sejumlah titik di Kabupaten Manokwari. Jumlah personil dari Polres Manokwari kami menerjunkan 150 untuk personil yang berseragam, maksud yang tanpa berseragam ataupun unit-unit dari intelijen, reskrim, narkoba dan lain sebagainya itu sebanyak 87 orang. Itu yang akan kami sebar untuk ke seluruh wilayah Kabupaten Manokwari. Sementara untuk dari Polda, Brimob, dan Kodam rata-rata kami menggunakan 2 SST atau 2 peton atau sekitar 60. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, masih mengenai tanggal 1 Desember besok, Komandan Satuan Brimopolda Papua Barat menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Pihaknya juga akan membantu dengan kekuatan penuh apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada tanggal 1 Desember. Hari ini ya kita Komandan Satuan Brimopolda Papua Barat, Kombes Pol Semi Roni Taba, kepada media di lapangan Borarsi Selasa pagi mengatakan, berkaitan 1 Desember dengan kalender Kamtipmas di wilayah Polda Papua Barat, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat di 13 kabupaten dan kota untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang bertentangan dengan undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi saat ini masyarakat juga masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, khususnya di wilayah Papua Barat. Jadi berkaitan dengan 1 Desember kalender Kamtipmas di wilayah Polda Papua Barat, saya dan Satbrimob menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua Barat, di 13 kabupaten dan kota. Mari kita sama-sama jaga keamanan lingkungan kita masing-masing. Jangan mudah terprovokasi dengan hasutan-hasutan kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semi juga menambahkan, saat ini tidak ada persiapan khusus dari Brimob, namun apabila ada kegiatan patroli berskala besar, itu merupakan kegiatan rutin, dan kegiatan rutin ini melibatkan Brimob. Pihaknya juga siap untuk membantu dengan kekuatan penuh dari personil dan peralatan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kesiapan personil kita tidak ada kesiapan khusus karena kan semua nanti diatur dari Polda. Dari Polda lewat Biro Op, apabila nanti ada kegiatan patroli skala besar, patroli skala kecil, kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan dalam pelibatan kekuatan Brimob, kita akan hadir dengan personil dan peralatan yang kita miliki. Sementara untuk daerah-daerah tertentu seperti daerah penugasan di Kabupaten Maibrat, yang kita lakukan adalah meningkatkan kewaspadaan, kemudian membangun komunikasi dengan kerjasama secara maksimal dengan Satuan Kewilayahan Polres Sorong Selatan maupun Polres Persiapan Maibrat untuk sama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Maibrat dan Pak Bupati dengan perangkatnya untuk menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif di Maibrat. Sementara itu jumlah personil yang disiagakan dari Polda Papua Barat sebanyak 400 personil gabungan Polda yang di-backup dari Brimob dan Polres Manokwari. Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, oknum anggota polisi Bribka Iputu Susitana yang diduga membakar istrinya Bidasari Sahabudin hingga tewas pada 28 April 2021 divonis 14 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa hukuman penjara selama 12 tahun. Majelis Hakim Pengadilan penjara selama 14 tahun. Kalau tidak saya ya sudah cerai, bukan dibakar. Ya, jadi begitu ya. Jadi kita kasih naik, ya. Ada putusan tersebut sudah berhak. Tadi saya sudah bilang sebutkan sebelum membacakan putusan ini. Jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum terdakwa menerima putusan majelis hakim tersebut. Kejadian naas yang menyeret Bribka Iputu Susitana ke meja hijau terjadi pada 28 April 2021. Sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur di Jalan Tribrata RT 03 RW 002, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui terdakwa membakar Bidasari Sahabudin, istrinya sendiri, saat keduanya terlibat adu mulut. Terdakwa sempat memukul korban. Terdakwa bahkan membuk.
Polres Sorong Kota menggelar operasi Zebra Mansinam 2021 sekaligus melakukan razia vaksin bagi para pengendara roda 2 yang melintas di Jalan Basuki Rahmat. Selain menggelar operasi, aparat juga melakukan vaksinasi bagi para pengendara guna mengejar target vaksinasi yakni 50%. Operasi Zebra Mansinam 2021 yang digelar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur terjaring sejumlah pelanggaran karena tidak memiliki surat kelengkapan motor. Selain itu, sejumlah pengendara juga wajib menunjukkan surat keterangan vaksin atau aplikasi Peduli Lindungi. Warga yang terjaring razia vaksin COVID-19 di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya depan Bandara Deo Sorong, langsung mendapatkan pelayanan dan mengisi data untuk dilakukan vaksinasi. Hal ini dilakukan mengingat jajaran Polres Sorong Kota terus gencarkan vaksinasi COVID-19 di Kota Sorong. Hal itu dilakukan untuk mengejar target vaksinasi 50% mengingat Kota Sorong capaian vaksinasi masih rendah. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, Polres Sorong Kota menyediakan gerai vaksin bagi para pengendara. Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan yang ikut memantau razia tersebut mengatakan, operasi Zebra dan razia vaksinasi bagi pengendara motor dilakukan untuk mengejar target vaksinasi 50%. Menurut Ari, saat ini Kota Sorong masuk pada level 3 karena capaian vaksinasinya masih rendah. Sehingga pihak kepolisian gencar melakukan vaksinasi di 8 titik seperti di pusat perbelanjaan, mal, pasar, dan tempat ibadah. Ia mengakui program vaksinasi serentak yang dilaksanakan oleh jajarannya hingga saat ini telah mencapai hasil 48,4% dan tinggal 1,6% yang harus dikejar mencapai 50%. Saat ini melakukan razia, kita bertepatan dengan pelaksanaan operasi Zebra, operasi 6. Kita laksanakan malam ini juga kita membuka gerai vaksin. Sekaligus kita akan mencapai mengejar target juga. Karena di bulan ini kita harus mencapai 50% total dari populasi yang harus divaksin. Sehingga hari ini kita lakukan penambahan kegiatan supaya targetnya bisa tercapai. Jadi kemarin kita sudah mencapai 48,4%. Jadi masih kurang 1,6% lagi yang harus kita kejar hari tadi sampai dengan besok terakhir. Kapolres Sorong Kota berharap kepada masyarakat agar segera berpartisipasi untuk divaksinasi COVID-19 untuk terbentuknya herd immunity. Karena menurut Kapolres, pemerintah daerah ke depan akan menerapkan aturan baru berbagai kepengurusan akan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi bagi warga yang sudah divaksin. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, masa sidang ketiga tahun 2021 di DPRD Kabupaten Manokwari akhirnya ditunda. Penundaan ini terjadi akibat minimnya anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut. Pembukaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Manokwari masa sidang ketiga tahun 2021 tentang rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2022 akhirnya ditunda. Penundaan dikarenakan minimnya anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut. Dari 25 anggota DPRD, hanya 12 anggota yang hadir atau dengan kata lain tidak memenuhi forum. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Bons Rumruren mengatakan bahwa diskursnya rapat paripurna ini disebabkan kurangnya kehadiran anggota dewan dari 25 anggota yang dipilih oleh rakyat. Yang pertama, terus yang kedua sesuai tata tertib itu kan pimpinan tidak boleh saya sendiri, harus dua. Tapi kalau memang nanti saya skors, terus pimpinan tidak datang, ya terpaksa kita jalan. Masa sudah skors. Itu tata tertib DPRD begitu. Tetap dilanjutkan Bapak? Tetap dilanjutkan. Itu tidak menyalahi aturan Bapak? Tidak menyalahi aturan. Ini kan kejadiannya sudah ulang-ulang, mungkin ada dari ketegasan sendiri untuk ini bahwa untuk anggota DPRD. Ya itu kembali kepada ini badan di DPR ini, badan kehormatan.
Sesuai pantauan TVRI di lapangan, undangan yang telah disebarkan sekiranya dimulai sejak pukul 09.30 pagi waktu setempat, namun hingga pukul 12 siang rapat paripurna ini baru dimulai dengan jumlah anggota dewan yang kurang dari 50%. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Tim Persegaf Pegunungan Arfak tengah mempersiapkan diri menjelang bergulirnya Liga 3 untuk wilayah Papua Barat yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kaimana. Dalam menghadapi kompetisi tersebut, tim Persegaf juga melakukan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh pemain dan ofisial. Persiapan tim Persegaf Pegunungan Arfak dalam berkompetensi dalam Liga 3 yang akan bergulir pada Desember mendatang di Kabupaten Kaimana kini telah siap. Berbagai persiapan seperti latihan dan pengurusan administrasi pemain juga telah siap. Salah satunya adalah melakukan vaksinasi bagi para pemain dan juga ofisial. Vaksinasi yang digelar di tempat penginapan tim Persegaf di Aroem Marina ditangani oleh tim medis dari Puskesmas Anggi Pegunungan Arfak yang dikoordinir oleh Dr. Christian Maharibe. Dijelaskannya, vaksinasi yang dilakukan di Kabupaten Pegunungan Arfak rupanya belum mencapai target. Sebab berdasarkan data per tanggal 23 November 2021, Pegunungan Arfak baru mencapai 0,4% atau 128 orang dari total 29.000 penduduk yang akan divaksinasi. Sehingga menurutnya target yang akan dicapai masih sangat jauh dari harapan pemerintah pusat. Target yang harus dicapai minimal 60% untuk mengubah PPKM level 3 menjadi PPKM level 2 atau 1. Untuk itu diperlukan kerjasama dari pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan gerakan vaksinasi COVID-19 agar Pegunungan Arfak bisa mencapai target yang diinginkan. Jadi vaksinasi di Pegunungan Arfak sampai sekarang itu masih belum mencapai target, masih sangat jauh. Berdasarkan data sampai tanggal 23 November 2021, data yang terdata di pusat itu bahwa PGAF itu hanya 0,4% dari total yang harus dicapai itu 29.000 penduduk. Jadi yang baru tervaksin sampai sekarang itu baru sekitar 128 orang. Sementara itu, Sekretaris Tim Persegaf Abdul Ghafur Jahur Sabah mengatakan kalau tim Persegaf telah disiapkan beberapa bulan lalu dengan mengikuti kompetisi yang digelar di Manokwari, sehingga pihaknya telah melakukan seleksi sampai pada skuad terbaik yang berjumlah 35 orang untuk berlaga di Liga 3. Ya, kami tim Persegaf sudah menyiapkan tim ini semenjak beberapa bulan lalu. Jadi ada event kompetisi di Kabupaten Manokwari. Kita sudah menyiapkan anak-anak ini untuk kita siapkan ke Liga 3. Jadi untuk persiapan Liga 3 dari beberapa materi yang dilakukan oleh pelatih, mulai dari seleksi sampai ke tahap komplit tim. Jadi dari beberapa tim, beberapa anak-anak ini jumlah pemain adalah 35 orang. 35 orang plus dengan 10 ofisial. Tim Persegaf sendiri akan berlaga di Liga 3 wilayah Papua Barat bersama tim Perseka Kaimana, Kota Sorong, Fakfak, dan Perseman Manokwari. Yusuf Tandi mengabarkan. Kami tim Persegaf. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan lomba hias Pondok Natal. Lomba yang diikuti oleh 50 peserta kali ini adalah dalam rangka mengurangi sampah di Kota Manokwari. Berikut informasinya untuk Anda. Lomba hias Pondok Natal yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dalam rangka merayakan Hari Bakti PUPR yang ke-76 sekaligus memasuki bulan Desember tahun 2021. Lomba yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari diikuti 50 peserta dengan kriteria lomba hias Pondok Natal harus menggunakan bahan baku dari sampah daur ulang yang dikreasikan hingga memiliki nilai seni yang berkaitan dengan tema Natal. John Matini sebagai tim penilai mengatakan kegiatan pondok hias menggunakan bahan daur ulang dilaksanakan
untuk mengembangkan kreasi generasi muda di Kabupaten Manokwari. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan pemuda di Manokwari dapat lebih aktif melakukan hal-hal positif untuk membangun daerah. Kami melaksanakan kegiatan Pondok Kias Daur Ulang, yang mana kita lihat potensi sumber daya yang ada dalam kita punya lingkungan yang menjadi sampah masyarakat, yang coba bagaimana kita upayakan untuk dikelola menjadi suatu nilai kreasi yang luar biasa, dan ini untuk pemuda-pemuda maupun masyarakat di kompleks-kompleks terutama di Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Dan ini kegiatan ini diperakasai oleh PUPR, DPU Provinsi Papua Barat, untuk bagaimana kita mengembangkan kreasi dari anak-anak muda yang selama ini mereka lihat tingkat kesibukan mereka yang tidak terarah penuh dengan hal-hal gejolak sosial. Maka PUPR coba mengerintis ini dan kami coba memperakasai. Salah satu adalah membuat pohon Natal daur ulang dari sampah-sampah masyarakat yang bisa dimanfaatkan nilai kreasinya dan nilainya positif untuk masyarakat. Lebih lanjut disampaikan, kegiatan yang dilaksanakan juga mendukung program pemerintah Kabupaten Manokwari, yaitu mengurangi sampah sehingga dengan adanya pengelolaan sampah dapat dimanfaatkan menjadi satu kreasi yang memiliki nilai seni dan juga bisa memiliki nilai ekonomi. Ini salah satu tujuan dari kami buat ini juga bersenambungan dengan program pemerintah, terutama pemerintah Manokwari maupun pemerintah Provinsi Papua Barat terkait dengan Manokwari nol sampah dan Papua Barat nol sampah juga secara umum. Dan ini coba kami memperakasai ini supaya nilai-nilai dari sampah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi suatu kreasi yang membawa nilai-nilai positif untuk mewarnai atau menciptakan warna yang luar biasa untuk kota Manokwari ini. Kami coba dengan membuat salah satu yaitu pohon Natal daur ulang. Sebagai tim penilai, kriteria penilaian yang akan dilakukan yaitu bahan baku yang digunakan harus berasal dari sampah daur ulang dan juga nilai kreativitas inovatif yang dibuat dari bahan baku serta nilai estetika, yaitu keindahan pondok Natal yang dibuat baik dilihat pada siang hari dan juga malam hari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas. Dan saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.